Seorang guru mengaji yang mencabuli belasan santriwati di Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta ditangkap. Selama dalam pelariannya, tersangka mengaku tidak meninggalkan kampung, melainkan bersembunyi di area hutan sekitar gubuk miliknya. Dengan tangan terborgol, Opan Supandi, seorang guru ngaji, tersangka persetubuhan dan pencabulan belasan santriwati di Pondok Salam, Purwakarta, hanya bisa tertunduk saat digiring polisi. Saat ditanyai polisi, selama 16 hari pelariannya, tersangka tidak bisa keluar dari wilayah Purwakarta. Tersangka bersembunyi di kebunnya di tepi hutan yang tak jauh dari gubuk di sekitar kampung. Untuk bertahan hidup, tersangka memakan singkong mentah dan dedaunan. Kemarin pas kabur, tidur di mana? Di kebun. Apa yang dimakan saat kabur itu makan apa? Makan singkong. Singkong mentah apa dimakan dulu, masak dulu? Singkong mentah. Selain singkong apa lagi yang dimakan? Daun-daunan singkong. Itu bisa bertahan hidup selama lebih kurang hampir 2 minggu ya. Iya. Itu dari atas gunung makanya itu naik ke atas turun lagi. Hah? Makannya di mana? Di semak-semak itu? Oh, di kebun sendiri gitu. Loh, pada saat kita ke sana, lihat nggak kalau kita lewat di sana? Sempat lihat berapa kali? Itu sembunyinya di mana waktu itu? Oh, di tempat itu. Ya wes. Hasil pemeriksaan sementara penyidik kepolisian Polres Purwakarta terhadap tersangka persetubuhan dan pencabulan belasan santriwati mengaku untuk memuluskan aksi jahatnya, tersangka menjanjikan korban mendapat ilmu spiritual. Para korban juga diancam agar tidak melapor ke orang tua atau orang lain karena nanti ilmunya akan hilang hingga akan celaka. Hingga saat ini, polisi mencatat 15 orang santriwati menjadi korban persetubuhan dan pencabulan Opan Supandi. Berhasil diinterogasi minta keterangan oleh pihak Polres Purwakarta 15 orang. Kami belum tahu kemungkinan apakah ada korban-korban lain karena mengingat waktunya dari 2019 sampai 2023 mungkin saja sudah ada alumni siswa mengaji itu dari situ yang mungkin ada korban lain. Cuman sampai sekarang belum ada laporan. Ya, semua korban di bawah umur. Untuk itu kami pihak Polres Purwakarta sampai saat sekarang masih koordinasi dengan Dinas Sosial. Setelah 16 hari buron, tersangka berhasil ditangkap polisi Polsek Paswahan dan tim Buser Polres Purwakarta Senin dini hari di gubuk tempat persembunyiannya di sekitar hutan dekat kampung. Saat dilakukan penangkapan, tersangka dalam kondisi lemah dan lunglai karena kekurangan asupan makanan. Kini, Opan Supandi pun harus mengenakan baju tahanan Polres Purwakarta dengan tangan terborgol. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi lebih lengkap mengenai penangkapan oknum guru mengaji mencabuli santriwati, sudah ada jurnalis Kompas TV Hendry Irawan di Purwakarta, Jawa Barat. Hendry, apakah saat ini polisi menemukan adanya indikasi dugaan santri lain yang hingga saat ini tercatat ada 15 santri yang diduga dicabuli? Ya baik Juno dan juga saudara, penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Purwakarta terus melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap tersangka guru mengaji OS yang berhasil ditangkap pada Senin dini hari kemarin setelah buron selama 16 hari. eh, Polisi melakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui lebih jauh total jumlah santriwati yang dilakukan atau menjadi korban kekerasan seksual dari guru mengaji OS ini selama kurun waktu 2019 hingga saat ini. Polisi mencatat hingga saat ini 15 orang santriwati menjadi korban persetubuhan dan pencabulan tersangka selama dia mengikuti mengaji di tempatnya guru mengaji OS ini. Data yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa sebanyak 4 orang santri menjadi korban persetubuhan dan 11 lainnya tercatat dicabuli oleh tersangka OS. Hingga saat ini polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi, tepatnya sebanyak 17 saksi telah dilakukan pemeriksaan, di antaranya 15 orang korban, 1 orang orang tua korban sebagai pelapor, dan istri dari tersangka OS. Sementara pihak kepolisian sendiri terus melakukan koordinasi dengan pihak dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi mental dan terapi trauma healing kepada para korban yang dilakukan secara simultan dan terus-menerus hingga dan kondisi para korban sendiri
informasi yang kami terima telah kembali pulih dan ceria hingga mereka sudah bisa beraktivitas seperti semula. Juno. Hendri, untuk saat ini apa yang mendasari tersangka melakukan pencabulan padahal ia adalah guru mengaji? Ya baik Juno dan juga saudara, informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa tersangka melakukan perbuatan jahatnya terhadap para santrinya sendiri itu karena memang posisi tersangka sendiri yang cukup dihormati dan disegani baik oleh para santrinya dan juga warga sekitar sehingga dia atau tersangka ini menyalahgunakan kelebihannya itu untuk melakukan perbuatan jahat sehingga dia pun karena memang kondisi anak-anak atau santriwati yang mengaji terhadapnya sangat menurut kepadanya sehingga dia dengan leluasa ataupun dengan memanfaatkan kelebihannya itu untuk melakukan kejahatan seksual terhadap para santri. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Hendri Irawan dari Purwakarta, Jawa Barat.